سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Nah, kita itu punya ada 3 pohon rezeki Bapak Ibu ya. Jadi kita itu biar nanti dalam perjalanannya dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, ke tahun, dari tahun ke tahun gitu kan. Kita jaga nih ada tiga pohon kita nih, jangan sampai layu. Kita rawat ya, kemudian kita siram ya, kemudian kita pupuk. Terus menerus tinggal itu ya, tinggal itu dengan melalui 3 poin ya, kita rawat, kita pupuk, kita siram. Agar apa? Kita semakin lama ya, semakin bertambah usia ya, tetapi semakin sehat gitu ya. Kemudian ya tentu kita nanti dipanggil oleh Allah, tetapi kan kita kan inginnya husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini diantaranya kita tidak mau merepotkan ada anak cucu atau keluarga kita, gitu kan ya. Ya kita memimpikannya ya, barangkali ya Allah izinkan ya meninggalnya dalam keadaan sholat gitu ya, dalam keadaan baca Al-Quran gitu kan. Itu kan luar biasa membahagiakan gitu ya. Tidak istilahnya tidak dalam keadaan yang naudzubillah gitu ya. Kita berdoanya seperti itu. Nah, maka itu impian-impian yang terbaik yang pada saat nanti terjauhnya gitu ya. Sekarang ini kita membinanya gitu kan, memakai ada ilmu magnet rezeki ya. Yang pertama adalah kita ada pohon kesehatan kita agar terjaga, dan ternyata kesehatan kita itu bisa kita jaga melalui pola pikir kita, melalui dunia kuantum kita. Karena apa? Kedokteran itu menyatakan dari penelitiannya bahwa penyakit terjadi pada diri manusia terbesar itu dari pikiran yang ngegas, pikiran yang uring-uringan, pikiran yang tidak lurus ya, berantakan gitu kan. Maaf ini karena saya harus memberikan peringatan, kan ada kata-kata yang memang tidak disiplin kata. Nah itu memang diperbolehkan, tetapi dalam sehari-hari kita itu memang kita berusahanya nanti untuk selalu disiplin kata, karena akan feedback menuju ke diri kita. Kalau sekarang ini adalah memberikan peringatan gitu ya. Jadi ada alarm dalam keadaan bahaya biar melek gitu kan. Oh iya ya, kalau tahu pernikahan kita dalam bahaya, akhirnya kan hati-hati. Coba kalau kita tidak diberitahu bahwa nanti makan ini bahaya loh gitu, akhirnya kan sembarangan makan misalnya ya. Mohon maaf yang suka mie ayam contoh, kalau tidak diberi ada peringatan bahwa saus gitu ya, saus itu berbahaya, dia baru makan mie ayam gitu kan. Nah pada saat ada peringatan setidaknya kan hati-hati. Iya sayang kan, sayangnya mama. Bunda Pita minta dibantu bisa di-unmute seluruhnya biar tidak ada masuk ke sini suaranya ya Bunda Pita. Nah kemudian yang ketiga tadi, yang pertama adalah kesehatan, kedua adalah pohon keluarga gitu. Ini penting sekali. Kenapa sih penting untuk kita bahas? Bapak Ibu jangan terus untuk ber-LOP pada bisnis ya, pada finansial kalau rumah tangganya belum rapi. Karena awal Bapak Ibu nanti bisa rezekinya secara finansial itu berkah, mengalir seperti ada mata air gitu ya. Itu awalnya itu dari keluarga yang bahagia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keluarganya belum bahagia, nanti air yang memancar itu nanti surut lagi, nanti memancar lagi, surut lagi gitu kan. Keajaibannya naik turun. Tetapi pada saat keluarga ini dibina dengan terus-menerus kemudian bahagia, nanti ya finansial pun itu walaupun nanti finansial turun tetap bahagia terus Bapak Ibu, dan nanti bisa menarik dari finansial itu bisa menaik lagi gitu. Nah ini keren ya Bapak Ibu ya. Maka kita perlu untuk keluarga yang bahagia seperti apa, kita harus ada nih MR parenting kan, parenting MR ya, untuk couple itu bagaimana kita bisa menjalinnya ya. Maka kan ada ikhtiar secara kuantum kan, melalui apa nih, magnet cinta gitu kan. Nah ini kan kemasan Bunda Susan gitu ya, kemasan saya yang bagaimana saat secara lahiriah ini tidak bisa diupayakan, secara batin diupayakan gitu kan, masuk ke dalam dunia kuantum VAS kan terus menerus nanti akan kun fayakun terjadi seperti apa yang kita visualisasikan gitu kan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah pohon finansial. Kita semakin tua ya, agar jangan banyak amanah, gitu kan. Bahkan kita itu bisa menabung dan banyak sedekah. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kan kita nanti bisa ada savings nih, ada deposito banyak gitu ya, deposito yang secara fisik ya, simpanan aset secara fisik, dan juga simpanan yang secara kuantum, yaitu sedekah, infak ya, buat masjid, buat yayasan, untuk anak yatim dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah impian-impian kita. Nah, saat ini kita akan belajar 4 hal alarm pernikahan dalam bahaya. Karena saya melihat itu tidak semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja keluarganya. Mohon maaf, mohon izin ya Bapak Ibu. Kadang badannya sehat ya, keuangan bagus gitu, tapi keluarganya tidak bisa menyatu gitu Bunda Pita ya dan Bapak Ibu. Jadi saya perlu sekali membawakan ada tema ini karena saya sayang gitu sama Bapak Ibu, agar keluarga Bapak Ibu itu nanti bisa tersenyum dan I am feel free gitu kan. Semakin tua semakin terus bersama, semakin tua semakin menyenangkan, tidak membosankan gitu kan. Semakin tua semakin terus bergandengan gitu kan. Nah, ini kan luar biasa, nanti saling terkait dan terkelindan, kemudian kesehatan terjaga, finansial juga akan semakin membaik gitu Bapak Ibu ya. Apalagi yang punya amanah-amanah justru harus bersatu Bapak Ibu. Yang punya amanah suami istri harus bersatu dalam menjemput rezekinya Allah. Kalau bersatu berarti berjamaah ya. Ibarat ada pepatah orang dulu itu mengatakan bahwa kalau suami istri ini rukun harmonis ya, itu tanah liat aja itu nanti akan jadi emas. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa, tanah liat jadi emas gitu kan. Karena suami istri sudah seperti ini Bapak Ibu, saling bantu gitu kan. Tidak ada selisih paham. Kemudian kalaupun ada wow keren, langsung untuk ada cara-caranya di sini nanti kayak gitu kan. Karena pada saat 4 alarm ini terjadi ya, kadang nggak sengaja Bapak Ibu. Karena apa? Tontonan Bapak Ibu itu beda, suami dan istri ya. Pekerjaan Bapak Ibu itu beda gitu kan. Kemudian aktivitas Bapak Ibu itu juga beda. 2 kepala dijadikan satu. Bayangkan kalau tidak pakai ilmu, tentu tidak bahagia keluarganya gitu kan. Nah, ilmu itu sangat penting Bapak Ibu. Bahkan ya ada quotes mengatakan kalau nasi ya dan air itu sehari itu diperlukan, kalau nasi 3 kali gitu ya, air ya mungkin berapa liter ya, sekian liter gitu, 5 liter apa 6 liter untuk sehat ya. Nah, kalau ilmu itu justru setiap saat Bapak Ibu butuh ilmu. Lah kalau kosongan ya akhirnya bubur Bapak Ibu. Nasi pun kemudian menjadi bubur. Ilmu harus terus diasuh. Karena ilmu ndak bisa nanti siang aja, sekarang saya ndak mau praktek, ya akhirnya bocor gitu ya energi baiknya. Maka Bapak Ibu kita harus terus semangat ya untuk mendownload ilmu ya, dan juga semangat untuk memperbaiki diri, karena sisa umur kita nih yang masih Allah berikan kepada diri kita jadikan sisa umur yang brilian. Agar apa? Bisa nanti mengumpulkan, menggalang, menggulung, menambah, menjumlah ya nilai-nilai kebaikan di sana, nilai-nilai dari ada pahala di sana insya Allah. Kemudian kita berlomba untuk fastabiqul khair namanya ya, kita berlomba dalam kebaikan, baik itu ada di sepasang suami istri maupun kita dalam satu grup ya, berlomba dalam kebaikan gitu ya, saling mendoakan, kemudian saling membantu, kemudian juga ada donasinya, kemudian seperti ini saling motivasi gitu kan. Nanti Bapak Ibu rasanya tuh ramai sekali di sini, nggak pernah kesepian Bapak Ibu, nggak pernah ada kesedihan, terus menerus itu dalam kondisi yang semangat, dalam kondisi yang powerful ya, dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat Bapak Ibu. Ada tumpukan aja, wow keren, senyum, nggak apa-apa, yang terpenting saya punya Allah, saya insya Allah tangguh nih, saya mampu, saya bisa gitu kan. Dan ternyata akhirnya apa yang diucapkan itu menjadi nyata dan mudah dilalui ujian-ujian itu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu mari untuk kita pelajari ada apakah ya di sana alarm-alarm pernikahan yang kadang kita tak tergali gitu ya, ternyata ada di sini gitu Bapak Ibu, yang tiba-tiba saja muncul gitu ya.
Bapak Ibu semua, untuk sebelumnya kita akan masuk ke materi yang insya Allah sangat bermanfaat Bapak Ibu, karena dengan seperti ini dari hal-hal kecil ternyata diingatkan. Nah Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu. Bunda Pita minta dibantu lagi ya untuk suaranya di-unmute ya. Enggak apa-apa karena kan memang ada interaksi ya Bapak Ibu. Nah, pada saat awal pernikahan ya, Bapak Ibu coba diingat-ingat kembali ya, dahulu sangat indah luar biasa. Sepasang suami istri itu ya ada sebuah impian ya, mempunyai rumah yang mungil, ada keluarga yang bahagia di sana ya. Tapi berjalannya waktu ternyata seperti apa yang dituliskan oleh Bunda Pita ya, kayak ada rumah tangga yang gak mudah bawaannya ya, yang suami mulai lirak-lirik nih di tahun-tahun berapa nih biasanya nih suami seperti itu, mulai di tahun kedua ketiga, maaf ya Bapak Sudi ya, Ayah Sudi tapi ini bisa jadi bukan hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga bisa jadi kan, dalam tanda kutip maaf genit gitu kan. Nah kemudian apalagi serba salah gitu kan, suami atau istrinya rewel gitu kan, banyak maunya, oh no gitu ya, jadi akhirnya oh no gitu ya, karena apa, tidak ada pengertian dalam keluarga itu gitu ya, tidak ada pengertian dari kedua belah pihak, akhirnya apa, pulangkan saja gitu kan. Itu terjadi pada saya dulu Bapak Ibu. Ya Allah, setelah ingat gitu ya, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Tapi ternyata perjalanan banyak keluarga itu ya seperti itu Bapak Ibu. Dan pada saat saya menangani ada konseling pernikahan, ya Allah ternyata bahkan banyak yang istilahnya tanda kutip mengerikan gitu ya, dalam tanda bahaya yang lebih besar lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, saat ini ya ada 4 hal yang ternyata sangat bisa melemahkan, bahkan maaf membunuh sebuah pernikahan. Yang tadinya itu bahagia kok ujungnya merana ya gitu. Ya kemudian apalagi merananya karena apa ya, ujung-ujungnya ada perceraian. Naudzubillah min dzalik. Nah maka hati-hati sekali nih ayah bunda ya akan 4 hal ini ya, karena bila 4 hal ini tidak sesegera mungkin ya untuk diselesaikan dengan baik ya, dan juga tidak diminimalisir gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Jadi sesegera mungkin untuk diminimalkan nih, jangan sampai ada di pernikahan kita hal-hal itu terjadi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena 4 hal ini sangat-sangat menakutkan gitu. Pernikahan menjadi boring, bosan aku gitu kan. Kemudian tidak bahagia. Aku menyampaikannya dengan senyum ya Bapak Ibu, karena kan mengingat masa lalu itu biar dengan tersenyum gitu ya. Kemudian ada di sana tanda kutip ya, luka hati, luka batin ya, sariawan hati banyak ya, kemudian jeruk nipis kayak ditetesi hatinya gitu ya, perih banget kan, karena kecewa, terkoyak-koyak gitu ya, akhirnya terumbu karang pernikahannya seperti maaf berantakan gitu kan, nggak utuh lagi. Nah paling tidak baiknya apa penyebab selanjutnya Bapak Ibu? Paling tidak baiknya adalah rasa nggak nyaman di masing-masing pihak itu bisa terjadi ada tidak baik dalam kesehatannya, yaitu tanda kutip sakit-sakitan. Bisa menyerang Bapak Ibu dari ada pertengkaran ya di dalam rumah tangga, kemudian menyerang kepada psikis, kemudian nanti ada keluar menuju ke fisik. Ini tentunya kita tidak mau, karena apa? Ada pohon keluarga yang mau tumbang menyerang ke pohon, ada kesehatan kita terganggu. Maka kita harus halau ini ya, penyakitnya harus kita halau ya. Apa sajakah 4 penyakit ini? Apa sajakah 4 tanda, 4 alarm
pernikahan dari pasangan suami istri ya terjadi di mana saja. Saya doanya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya dalam kondisi yang tenang, damai, cool, nyaman, bahagia, sejuk ya, luar biasa berkelimpahan, suami istri taat dan setia. Saya doa